Baik, selamat malam semua. Kita dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang materi ke-11 ya, yaitu kunjungan pohon biner dengan kelompok yang pertama. Ya, ada saya Fiziko Marcelo dengan NIM 12217041. Dengan saya Muhammad Salim NIM 122 1110002. Dan dengan saya sendiri Aditya Udianggoro dengan NIM 122 11 282. Ya, saya akan menjelaskan tentang kunjungan pohon biner. Kunjungan pohon biner merupakan salah satu operasi yang sering dilakukan pada suatu pohon biner tepat satu kali atau binary tree traversal. Operasi ini terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, kunjungan secara pre-order atau depth first order, mempunyai urutan, yaitu A. Cetak isi simpul dikunjungi simpul akar, yang B. Kunjungi cabang kiri, kemudian yang C. Kunjungi cabang kanan. Pada ketiga cara kunjungan di atas, kunjungan cabang kiri dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian kunjungan ke cabang kanan. Dengan orientasi semacam ini, ketiga kunjungan di atas disebut dengan LRO atau left to right oriented. Jika kunjungan ke cabang kanan dilakukan lebih dulu, baru kemudian kunjungan ke cabang kiri, maka oriented semacam ini disebut right to left oriented atau RLO. Berikut adalah contoh dari kunjungan secara pre-order. Seperti yang dilihat, di sini ada gambar simpul akar, teman-teman. Di sini ada cetak simpul yang dikunjungi atau simpul akar. Kemudian B, kunjungi cabang kiri, seperti yang digambar dari A ke B, kemudian yang ke D ya teman-teman ya. Dari pre-order tersebut, dia pasti selalu mengunjungi cabang kiri yang pertama, teman-teman. Baru kemudian jika di cabang kiri sudah tidak ada percabangan ke kiri atau ke kanan, dia harus pindah ke cabang kanan, seperti yang perintah di C teman-teman ya, poin C, kunjungi cabang kanan. Dia dari A, B, D, kemudian dari D ke kiri sudah tidak ada lagi, kemudian lari ke cabang E teman-teman. Dari cabang E ke kiri tidak ada, baru lari lagi ke kanan teman-teman, ke cabang C. Dari sini kita menemui urutan yaitu A, B, D, E, C teman-teman, sesuai dengan hasilnya. Kemudian pre-order menurut dalam Python teman-teman ya. Di sini ada class node. Definisinya init self k. Dan di sini ada left sama dengan none, ada right sama dengan none, kemudian ada val sama dengan k. Traverse pre-ordernya itu definisi traverse pre-order ini self teman-teman ya, kemudian sendiri. Jika di print self, jika self kiri, self left, traverse pre-order. Jika self right traverse pre-order. Root sama dengan not A, root left, akarnya adalah not A teman-teman ya. Kemudian jika di sini root left ke kiri, berarti dia lari ke B. Kemudian jika di sini rootnya ke kanan, dia larinya ke C teman-teman. Nah di sini di urutan yang sesuai dengan gambar, dia A B D. Jadi root left left, dia larinya ke D teman-teman. Kemudian dari root left right, baru larinya ke E teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Jika dari kode codingan di atas akan menemui hasil akhir yaitu A, B, D, E, C sesuai seperti ini. Berikut adalah contoh pre-order, kunjungan pre-order. Sama seperti contoh yang di awal teman-teman. Kalau dari kunjungan pre-order dan contoh kunjungan secara pre-order, dia harus kunjungi cabang kiri dulu baru ke kanan. Jadi di sini ada A, lari ke B, ke kiri dia ke B, kemudian kiri lagi dia ke D. Dari D ke kiri tidak ada, dia lari ke kanan G. Dari ke G, dia ke kiri sudah tidak ada, dia lari ke kanan. Kenapa larinya ke C teman-teman, bukan ke H ke kanannya? Karena dia H tidak berhubungan langsung dengan A, cabang akar awal itu. Jadi dia dari G lari ke C. Dari C baru keturun lagi ke kiri, ke E, kemudian ke H. Dari H dia pindah ke kanan teman-teman, karena ke kiri sudah tidak ada. Dia pindah ke I. Baru dari I baru lari lagi, di kiri tidak ada, lari ke kanan teman-teman, ke F. Jadi kita menemui hasil urutan di akhir A, B, D, G, kemudian C, E, H, I, F. Kurang lebih seperti itu teman-teman, contoh dari pre-order. Berikutnya adalah in order yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke.
Baik, di in order ini kesebalikan dari pre-order ya. Jadi untuk yang kedua, kunjungan secara in order atau symmetric order mempunyai urutan: A. Kunjungi cabang kiri, B. Cetak isi sampul yang dikunjungi atau simpul akar, dan C. Kunjungi cabang kanan. Nah, jadi kalau yang pre-order kan dari atas ya. Kalau in order ini dari bawah. Jadi dari D dia akan ke atas ke B, dan dia akan ke bawah ke kanan ya, ke E, dan di kanan udah nggak ada lagi, akhirnya dia ke atas ke A, dan di kanan adanya yaitu C, dan akan menyimpulkan hasil DBEAC gitu. Next. Nah, jadi ini contoh in order ya, kunjungan in order. Jadi yang tadi dari G, terus dia ke D, habis dari D dia ke B. Nah, dia akan ke bawah untuk ke kanan ya, yaitu ke H. Habis itu dia akan mencari simetriknya sejajarnya ya dengan H, yaitu adalah I. Jadi dia dari H ke I, dan ternyata I ini nggak ada simetrik sejajar lagi. Akhirnya dia ke atas yaitu ke E, dan ternyata di E ini ada yang sejajar yaitu F, maka dia akan ke F. Habis dari E ke F, lalu ternyata nggak ada, di kanan udah kosong nih, dia akan mencari yang lain yaitu ke C, dan yang terakhir ke A. Jadi hasilnya itu atau resultnya itu jadi D, G, B, A, H, E, I, C, dan F. Nah, ini berikut adalah contoh code dari in order. Jadi ada class node di mana ada kelas def init saf key. Jadi kirinya itu kosong, kanannya itu kosong ya yang tadi, dan save file itu sama dengan key-nya. Nah, di sini kita ambil contoh yaitu transfer in order. Jadi di sini ada kelas transfer in order. Save-nya itu kirinya itu sama dengan transfer in order. Dia bakal ngeprint file spasi ya. Dan jika save-nya ke kanan, maka dia akan ngeprint dirinya sendiri yaitu kanan transfer in order. Nah, jadi kalau root node-nya itu A, dan lalu kalau root kirinya itu adalah B, kanannya adalah C. Nah, berarti kalau kiri ke kiri adalah D, node D ya, dan kiri ke kanan adalah node E yang tadi udah dijelaskan. Dan dia bakal ngeprint in order transversal, yaitu hasilnya itu akan menjadi A, B, D, E, dan C. Itu teman-teman. Oke, untuk post order akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, di sini ada post order. Kunjungan secara post order mempunyai urutan: A. Kunjungi cabang kiri, B. Kunjungi cabang kanan, C. Cetak isi simpul yang dikunjungi, simpul akar. Jadi post order itu dari kiri mengarah ke kanan, dari bawah tepatnya. Dari D mengarah ke E mengarah ke B karena di kanan tidak ada. Dari B mengarah ke C karena di kiri tidak ada. Dari C mengarah ke simpul akar ke A. Next. Berikut contoh post order. Dari G mengarah ke D, dari D mengarah ke B, dari B mengarah ke H, dari H mengarah ke I, dari I mengarah ke E, dari E mengarah ke F, dari F mengarah ke C, dan balik ke simpul akar. Next. Berikut contoh codingan post order. Def init self key, self left sama dengan none, self right sama dengan none, self file sama dengan key, dan def transverse post order dalam kurung self if self left self left transverse post order if self right
transverse post order, print dalam kurung self val n sama dengan buka kurung tutup kurung. Nah, di sini ada root sama dengan not A, root left sama dengan not B, root right sama dengan not C, root left left sama dengan not D, root left right sama dengan not E. Hasil printnya adalah post order transversal titik 2 D E B C A. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pengadit. Oke, jadi untuk ada satu lagi yaitu kunjungan level order. Jadi selain kunjungan yang dijelaskan yang tadi itu, yang 3 di atas, masih ada satu macam kunjungan ya, yaitu kunjungan level order. Jadi kunjungan level order itu adalah kunjungan yang dimulai dari simpul yang ada pada tingkat 1 atau akar, diteruskan pada simpul yang di tingkat 2, di tingkat 3 dan seterusnya. Gitu. Selanjutnya, secara singkat, kunjungan level order ini dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Dimulai dengan menggunakan akar ke dalam antrian. 2. Kemudian mengeluarkan akar tersebut keluar dari antrian. Pada saat akar tersebut dikeluarkan dari antrian, cabang kiri dan cabang kanan secara berturut-turut dimasukkan dalam antrian. Dengan kata lain, jika satu elemen dikeluarkan dari antrian, maka cabang kiri dan kanan dari elemen yang baru saja dikeluarkan dimasukkan ke dalam antrian. Next. Aplikasi pohon biner, notasi prefix, infix, dan postfix. Pada bagian ini akan dibahas tentang bagaimana menyusun sebuah pohon biner yang apabila dikunjungi secara pre-order akan menghasilkan notasi prefix. Jika dikunjungi secara in-order akan menghasilkan notasi infix, dan kemudian kalau dikunjungi secara post-order akan menghasilkan notasi postfix. Contoh aplikasi pohon biner ke pre-order. Berdasarkan gambar di atas, apabila dilakukan kunjungan secara pre-order maka akan diperoleh notasi prefix dari persamaan-persamaan yang digambarkan tersebut, yaitu berikut adalah contoh pre-order yang pertama. Jadi menjadi notasi prefix, teman-teman. Dia tambah A, kemudian dikali B dan C. Kemudian untuk gambar yang B adalah contohnya dikali tambah AB, kemudian dikurang B sama C. Dan gambar C tanda petik dikurang bintang ditambah AB C, kemudian dikurang B E, kemudian ditambah F G. Berikut kurang lebih contoh pre-order, teman-teman, yang menjadi notasi prefix. Oke, baik. Untuk contoh aplikasi pohon biner yang in order, ini menggunakan notasi infix ya. Jadi kita lihat di gambar A. Jadi A plus B kali C ya. Jadi dia berbentuk dari bawah, habis itu A plus B, B kali C, dan di gambar kedua yaitu A plus B. Dia biasanya ngambil yang sejajar dulu ya. Di gambar B A plus B, terus abis itu yang B min C dikali masing-masing dua itu, dan yang terakhir adalah gambar C. Jadi A plus B kali C, A plus B kali C. Nah terus abis itu dia akan ngambil lagi poin-poin yang sejajar lagi ya, berarti D kurang E, habis itu tanda seperti itu, habis itu F plus G gitu untuk gambar C gitu. Next. Nah untuk contoh post order akan dijelaskan oleh teman saya. Contoh aplikasi pohon biner post order. Jika dilakukan kunjungan post order akan diperoleh hasil
notasi postfixnya yaitu di gambar A ada A, B, C dikali dan ditambah. Pada gambar B ada A, B ditambah B, C dikurang baru dikali. Pada gambar C, A, B tambah C dikali DE dikurang F, G ditambah kutip atas. Next. Oke, sudah habis teman-teman untuk slide materi 11 ini. Sekian penjelasan dari kelompok 4 kami tentang materi 11 kunjungan biner lanjutan, teman-teman. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam semuanya. Selamat malam.